Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, di pagi hari ini kita dapat bertemu lagi di kegiatan belajar mengajar virtual ya di rumah masing-masing. Tetap semangat ya, sehat ya semuanya. Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian semuanya, kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita dapatkan dijadikan ilmu yang bermanfaat di sini wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah as-shalihah liridaillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qabulid du'a wal maqbul bil jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita, niat kita didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, mari kita fokus di kegiatan belajar mengajar ataupun belajar virtual jarak jauh ini. Anak-anak, buku PAI-nya dikeluarkan semuanya, pelajaran kedua halaman 14. Di situ anak-anakku kita akan membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang aku cintai, yang aku sayangi, pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba anak-anakku, kalian masih ingat ya rukun iman kepada Allah? Rukun iman itu ada berapa? Yaitu ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita harus dan wajib meyakini bahwa Allah itu ada. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah, kita harus dan wajib mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, coba kalian amati lingkungan di rumahmu ya, lingkungan di daerah rumahmu, dimanapun kalian berada. Coba kamu amati ya, lingkungan itu semuanya ada bukan karena ada dengan sendirinya, tapi adanya lingkungan semuanya itu adalah karena Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakini dalam hati kita, wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya Allah itu ada dengan bukti adanya alam dan seisinya. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, yang nanti kita bahas bersama adalah pertama, mengimani keberadaan Allah, kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita membuktikan bahwasanya kita itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, wujudul Allah, wujudnya Allah, buktinya itu apa. Dan yang terakhir adalah iman kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, kelas 4A sampai F SD Islam Maryam yang sangat saya banggakan ya, yang dibanggakan kedua orang tua kita. Yang pertama adalah mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mempercayai, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Dan Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu adalah Maha Esa. Artinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di alam ini. Semua makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tempat kita memohon dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Maka dari itu, anak-anakku yang aku cintai, mari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya memohon kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Jangan meminta selain kepada Allah. Jangan beribadah selain karena Allah. Contoh, kita beribadah pengennya dipuji orang, riya, pamer. Itu adalah bukan karena Allah, tapi karena Allah kita beribadah, meskipun dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, meskipun tidak dipuji orang ataupun dipuji orang, tetap beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, Allah adalah Maha Pencipta. Semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan adalah Allah, atau disebut dengan Sang Kholik. Sang Kholik itu adalah Sang Pencipta. Baik makhluk Allah yang tampak ataupun makhluk Allah yang gaib. Yang tampak adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, semuanya dalam bumi ini yang bisa terlihat. Yang tidak tampak adalah malaikat dan jin. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, Allah adalah Dat yang maha kuasa. Allah lah yang berkuasa mengatur alam semesta ini, beserta isinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekuasaan Allah ini tiada tandingannya. Adanya musim kemarau, adanya musim hujan, adanya angin yang berhembus, adanya air mengalir, dan ombak di lautan, semuanya ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Nah, anak-anakku yang aku cintai, apa yang patut kita buktikan bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah adalah satu-satunya zat yang wajib kita sembah, yang wajib kita imani, dan wajib kita beribadah hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Pekerjaannya namanya syirik, dan orang yang melakukan kesyirikan itu namanya musyrik. Perbuatan syirik itu, anak-anakku yang aku cintai, adalah dosa besar yang sangat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam hati kita ada kesyirikan, kemusyrikan, maka kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia bertaubat dan masuk Islam lagi, dia kembali ke Islam lagi. Kalau di dalam hatinya masih ada syirik sedikit pun, maka dia akan kekal abadi di dalam neraka. Beda dengan orang yang melakukan dosa. Dia tetap dimasukkan neraka sampai dia habis dicuci dari dosa-dosanya, barulah dia akan diangkat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang syirik, orang yang musyrik, maka dia selama-lamanya abadan di dalam neraka. Maka dari itu, anak-anakku, jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah kita harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melaksanakan sholat harus ditujukan kepada Allah. Ketika
puasa, ketika zakat, ketika membaca Al-Quran, kita harus berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sudah paham niat puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Salat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Di dalam dalam salat, bacaan salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena disandarkan kepada Allah semuanya. Karena hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita memohon ampunan. Maka dari itu anak-anakku perlu dicermati, jangan sekali-kali kita musyrik, naudzubillah min dzalik, ataupun perbuatan syirik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan itu semuanya. Anak-anakku yang aku cintai, melaksanakan ibadah itu haruslah dengan ikhlas. Tidak boleh dengan niat riya. Riya itu apa? Pamer. Segala sesuatu dipamer, ya. Sholat pengen dipuji orang, melakukan kebaikan pengen dipuji orang. Ini adalah pamer. Ini termasuk bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan karena selain Allah. Kalau ikhlas tulus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dipuji gak dipuji tetap semangat dalam beribadah. Itu ya anak-anakku ya. Paham ya? Orang yang beribadah karena Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Tetapi sebaliknya, kalau anak-anakku beribadah bukan karena Allah tapi karena manusia yang lain, makhluk yang lain, maka itu tidak meyakini bahwasanya Allah itu ada. Mereka akan selalu dilindungi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita selalu beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu anak-anakku, mari rajinlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti bahwasanya kita itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku, selanjutnya adalah berdoa kepada Allah semata. Berdoa hanya kepada Allah semata. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan aku kabulkan. Berdoalah hanya kepada Allah. Bergantunglah hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Jika kita menginginkan sesuatu, kita harus memohon hanya kepada Allah. Jangan kita memohon selain Allah. Mengharap sesuatu hanya kepada selain Allah. Tidak boleh. Itu termasuk perbuatan syirik, musyrik. Umat Islam dilarang berdoa kepada selain Allah. Misalnya berdoa kepada pohon besar. Dulu sebelum adanya kedatangan para wali songo, nenek moyang kita itu semuanya berdoa memohon kepada pohon besar, kepada gunung, matahari, arwah nenek moyang, dan sebagainya. Dan perbuatan itu semuanya adalah dilarang di dalam agama Islam, termasuk perbuatan syirik. Alhamdulillah, kedatangan para wali, ya, terutama wali songo, alhamdulillah seluruh warga Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Ini berkat pertolongan ataupun berkat lantaran dari para wali songo. Anak-anakku yang kucintai, yang kusayangi, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang dapat mengabulkan doa makhluknya. Tadi sudah Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran.
Allah lah yang memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, memberikan nikmat mata melihat, memberikan nikmat bisa berbicara, bisa mencium, bisa mendengarkan, bisa berjalan, bisa bergerak. Coba kalau seumpama yang sekarang ini adalah penyakit COVID-19 ini tidak penciuman tidak bisa digunakan, rasa tidak bisa dirasakan, ini coba rasakan, makan gak enak, itu aja dikurangi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kebingungan manusia, sudah gelabakan. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri, yang patut kita syukuri, ya. Jangan lantas ketika sehat kita lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat ketika hanya kita kesusahan, ingat kita ketika sakit, sedih dan sebagainya. Meskipun kita bahagia, susah, senang, sedih, kaya, raya, miskin dan sebagainya, kita tetap harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, seperti apa kekayaan, ya, kekayaan harta benda, rumah, ya, terus mobil, sepeda motor dan seluruhnya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan, kita dapat makan, merasakan makanan yang nikmat, kita bisa menghirup udara tanpa berbayar, kita bisa melihat, kita dapat mendengar, menghirup, ya, contoh kecil aja menghirup, kita menghirup oksigen bebas tanpa berbayar. Coba kalian anak-anakku SD Islam Maryam, lihatlah rumah sakit, orang-orang yang di ICU yang menggunakan oksigen, yang ada pernafasan terganggu, bayangkan masih beli oksigen, alatnya, sewa kamarnya dan sebagainya, berapa juta ya. Tetapi kita diberikan pernafasan yang sehat, ya, bernafas lega, bisa menghirup udara, ya, dengan bebasnya. Ini adalah kesehatan, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Kepandaian kita, ya, kita diberikan kepandaian, ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menerima ilmu dari para ustadz ustadzah, para bapak ibu guru dan sebagainya. Semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan dari makhluknya Allah. Oleh karena itu anak-anakku, kita harus rajinlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang aku cintai, yang ketiga adalah menjaga kelestarian lingkungan. Bukti kita bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga harus menjaga kelestarian lingkungan. Selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan makhluk lain dan alam semesta. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipelihara oleh manusia, bukan untuk dirusak, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dilestarikan dan dijaga. Dan manusia dapat memanfaatkan alam semesta beserta isinya untuk diambil manfaatnya. Misalnya, hewan dapat dimanfaatkan untuk apa? Dikonsumsi daging, telur, ya, telurnya, daging dan telurnya. Dan membantu pekerjaan manusia. Tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk membuat rumah, seperti kayu-kayunya, ya. Rumah ada kayunya, kusen, jendela itu dari kayu. Meskipun sekarang sudah modern, ada yang tidak menggunakan kayu. Kemudian sayuran
atau kebutuhan lainnya. Itu adalah kebutuhan untuk dikonsumsi kita agar kita tubuh akan sehat sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia dituntut untuk menjaga, melestarikan alam dan seisinya ini. Dan manusia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merusak lingkungan. Seperti contoh, menebang hutan sembarangan, membuang sampah di sungai, melakukan pencemaran dan sebagainya. Ini adalah bisa merusak lingkungan, bisa menimbulkan bencana. Menebang pohon sembarangan bisa menimbulkan bencana banjir yang bisa mengakibatkan nyawa melayang kalau banjir melanda. Maka dari itu, segala bencana dan apapun itu bukan salah Allah, tapi salah ulah manusia sendiri. Itu anak-anakku ya. Jika manusia merusak alam, maka akan menjadi bencana alam. Allah menciptakan alam ini dengan teratur. Jika merusak lingkungan, berarti kita merusak keteraturan itu sendiri. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan merusak lingkungan yang diciptakan Allah secara teratur. Jadi, bukti bahwasanya kita anak-anakku kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, maka yang ketiga ini adalah harus menjaga kelestarian lingkungan. Kalau kita menjaga kelestarian lingkungan, maka kita sudah membuktikan bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah apa sih bukti-bukti Allah itu ada? Bukti-bukti Allah itu wujud itu apa? Yang pertama adalah adanya makhluk hidup. Makhluk hidup itu anak-anakku dibagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup yang di alam nyata dan makhluk hidup yang di alam gaib. Makhluk hidup yang di alam nyata yaitu seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Makhluk yang hidup di alam gaib adalah seperti malaikat dan jin. Makhluk artinya yang diciptakan. Adanya makhluk itu berarti ada yang menciptakan. Manusia, hewan, tumbuhan. Tidak ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakan. Siapa penciptanya? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu anak-anakku, adanya makhluk hidup menunjukkan adanya Allah itu sendiri. Itu namanya hukum sebab akibat. Nah, anak-anakku, penjelasan di dalam Al-Quranul Karim, Allah juga menjelaskan keberadaannya Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali anak-anakku, Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah itu adalah Sang Pencipta. Allah Dat yang Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan sebagainya. Keberadaan Allah sendiri menunjukkan adanya Allah. Karena Allah menunjukkan adanya Allah karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana Allah Ta'ala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya adalah anak-anakku, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja, Maha Suci, Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Anak-anakku yang aku cintai, itu adalah penjelasan dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah bukti bahwasanya Allah itu ada, yaitu keteraturan di alam semesta. Alam semesta ini dengan seluruh isinya termasuk matahari, bulan, bumi, dan bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur sekali. Dan keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Siapa yang mengatur anak-anakku? Yang mengatur alam semesta ini
selain kalau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat matahari. Setiap pagi matahari terbit. Setiap sore matahari terbenam. Siapa yang menjalankan matahari setiap harinya? Ayo siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan bulan. Setiap malam ia muncul dan hilang di pagi hari. Adakah makhluk yang mampu mengaturnya? Pasti tidak ada. Yang mampu mengatur matahari dan bulan adalah penciptanya. Siapa penciptanya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin matahari dan bulan berjalan dengan sendirinya. Allah lah yang mengaturnya. Itu semuanya bukti bahwasanya Allah itu ada. Paham anakku ya? Mudah-mudahan paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan anak-anakku yang selanjutnya adalah itu beriman kepada Allah ya, dan bukti bahwasanya kita iman dan buktinya Allah itu ada itu apa sudah kita jelaskan bersama-sama. Kita pelajari bersama-sama. Dan yang selanjutnya adalah beriman kepada Rasul Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Rasul Allah? Yaitu dengan cara meyakini bahwasanya Allah mengutus para rasul ke dunia ini. Mereka diutus untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Wahyu tersebut berisi dengan ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup manusia. Pedoman hidup manusia. Siapa yang mengikuti ajaran para rasul? Hidupnya akan bahagia. Barang siapa yang mengikuti ajaran para rasul, maka hidupnya akan bahagia. Akan tetapi sebaliknya, apabila menolak ajaran para rasul, hidupnya akan menderita dan sengsara. Bagaimana cara kita beriman kepada para rasul? Beriman kepada para rasul dilakukan dengan cara mematuhi, menaati seluruh ajaran Rasul. Patuh dan taat berarti melaksanakan sesuatu yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ajaran berupa perintah seperti sholat, zakat, haji, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ajaran yang berupa larangan, misalnya mencuri, durhaka kepada kedua orang tua, jangan dilakukan ya nak ya. Ini adalah ajaran yang durhaka, ajaran yang larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, dan berkelahi. Mengapa kita harus beriman kepada Rasulullah? Anak-anakku, para Rasul Allah adalah manusia pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang hebat karena kecerdasan akalnya, kesalehan pribadinya, dan kemuliaan akhlaknya. Para Rasul adalah teladan mulia bagi umat manusia. Setiap manusia yang mengikuti dan meneladani para Rasul akan selamat hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Mengikuti ajaran Rasul, anak-anakku, berarti mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang disampaikan Rasul berasal dari Allah. Sedangkan manusia yang menolak ajaran Rasul akan mendapatkan musibah dan derita di dalam hidupnya. Di akhirat kelak, ia akan mendapatkan siksa di neraka. Telah banyak bukti akibat durhaka kepada para Rasul. Seperti apa anak-anakku? Seperti umat Nabi Nuh alaihissalam yang mendapatkan bencana banjir bandang karena menolak ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, para nabi yang wajib kita imani, para rasul adalah, ada berapa anak-anakku? Yaitu ada 25. Anak-anakku bisa menghafal ya? Hafal ya anak-anakku. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam.
Yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat adalah Nabi Hud alaihissalam. Yang kelima adalah Nabi Soleh alaihissalam. Yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Yang ke-11 adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ke-12 ada siapa anak-anakku? Nabi Ayub alaihissalam. Yang ke-13 adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Yang ke-14 adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang ke-15 Nabi Harun alaihissalam. Selanjutnya adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Kemudian Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam. Yang ke nomor 21 anak-anakku, Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian yang nomor 22 Nabi Zakaria alaihissalam. Ke-23 Nabi Yahya alaihissalam. Yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam, yang menjadi khotamun nabiin, menjadi pemungkas para rasul, para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang aku cintai dan aku sayangi, itulah beriman kepada para rasul, para nabi yang banyaknya 25. Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para rasul, dan beriman sesuai dengan rukun iman 6. Dan anak-anakku, mudah-mudahan sedikit yang bisa Pak Khalid sampaikan mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, tugas dari Pak Khalid ya nanti bisa mengerjakan link ya. Jadi mengerjakan soal yang mana soalnya bisa melihat di buku paketnya halaman 16 sampai 19. Kemudian anak-anakku kerjakan dan tetap semangat dalam belajar, jangan rewel, kerjakan semampunya, gak boleh merepotkan kedua orang tua. Cukup sekian dari Pak Khalid, sampai ketemu di lain kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim wa ilal liqa ma'assalama wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.